Demikian juga peran ormas sangat penting dan menentukan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa ya, sampai saat ini. Adanya suatu usaha saling bahu-membahu bersama pemerintah dan komponen bangsa lainnya untuk kita mencapai cita-cita kemerdekaan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi kebangsaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat perkembangan ormas di Indonesia sampai saat ini, sungguh sangat menakjubkan. Ya. Dari tahun ke tahun kita mengalami penambahan jumlah ormas yang luar biasa. Dan sampai saat ini telah tercatat organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebanyak 344.039 ormas yang telah atau sedang beraktivitas di seluruh bidang kehidupan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dan ormas tersebut ya, memang harus diberdayakan, didayagunakan, dan dibina sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif ya, bagi pembangunan nasional. Ya, dari selama ini pemerintah memang memberikan keluasaan, membina, memberdayakan agar apa yang dilaksanakan ormas itu merupakan bagian ya, dari pembangunan nasional yang saat ini sedang digalakkan. Namun dalam kenyataannya saat ini masih terdapat kegiatan ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang tentu saja merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ya, telah tidak lagi memadai ya, sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut dan membatalkan larangan itu. Ini tidak ada ya dalam Undang-Undang Nomor 17 itu, tidak ada. Tidak termaksud dalam substansi yang harusnya tercakup dalam undang-undang itu, tidak ada. Ya. Kemudian pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, merumuskannya secara sempit. Ya. Kalau dalam rumusan yang ada sekarang ini, ya, terbatas pada ajaran ateisme, marxisme, dan leninisme. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ada ajaran-ajaran lain yang juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila. Atau ajaran-ajaran lain yang diarahkan ya, untuk mengganti ideologi Pancasila kita, bahkan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan juga mengganti eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak tercakup dalam pengertian undang-undang yang lama, gitu. Maka berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 139 garis miring PUU ya, angka Romawi 7 2009, Presiden bisa mengeluarkan Perpu atas dasar yang pertama adanya keadaan yang membutuhkan satu atau keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Ya. Jadi ada satu kebutuhan yang mendesak untuk segera menyelesaikan ya, masalah itu secara hukum dan undang-undang tentunya. Ya.
Lalu undang-undang yang dibutuhkan, yang kedua ini ya, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada. Ya. Sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum itu. Ya. Dan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang baru yang secara prosedur yang akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi membutuhkan cukup yang lama untuk membentuk atau membangun undang-undang yang baru, padahal ya, suasananya sudah harus diselesaikan. Kondisinya harus segera diselesaikan, dituntaskan. Kalau menunggu undang-undang yang baru, waktunya lama. Nggak tidak bisa ya, untuk segera mengatasi permasalahan yang ada. Nah, dari pertimbangan tersebut di atas, pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Ya, jadi Perpu ini sudah dikeluarkan 2 hari yang lalu pada tanggal 10 Juli 2017. Nah, dalam hal ini saudara-saudara sekalian, pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang ya, dan dapat menerima Perpu ini dengan pertimbangan yang jernih, pertimbangan yang bijak, pertimbangan yang matang. Karena Perpu ini ya, tidak sama sekali bermaksud untuk membatasi kebebasan ormas, bukan. Ya. Tidak ada maksud kita membatasi kegiatan ormas yang sudah ada, yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa. Ya. Juga bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, ya, mau menang sendiri, bukan. Ya. Tapi semata-mata untuk merawat persatuan, untuk merawat kesatuan bangsa, dan untuk juga menjaga eksistensi bangsa Indonesia yang sedang membangun dalam suatu persaingan yang sangat ketat ya, dalam persaingan global ini. Jadi kembali tadi ini saya katakan ya, bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, bukan. Dan bukan juga ya untuk sesuatu yang mengancam kebebasan ormas untuk berekspresi, untuk melaksanakan kegiatan. Kembali tadi saya ulangi, semata-mata justru untuk ya, merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, saudara sekalian, perlu kita garis bawahi bahwa Perpu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam. Ya. Tidak sama sekali diarahkan bermaksud untuk ya, mencederai keberadaan ormas Islam atau mendiskreditkan. Tetapi ya, betul bahwa ini ya, diarahkan untuk kebaikan. Apalagi ya, hal ini atau Perpu ini seakan-akan diarahkan untuk mendiskreditkan masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Sama sekali tidak. Jangan sampai nanti ada tuduhan, pemikiran, ada prasangka bahwa Perpu ini ya, akan memisahkan pemerintah dengan masyarakat Islam, memperhadapkan pemerintah dengan ormas Islam, bukan sama sekali, bukan. Ya. Jadi Perpu ini justru diarahkan untuk tadi, ya, merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa. Inilah yang dapat saya sampaikan saudara-saudara sekalian berkenaan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, dalam rangka perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. KPK terkait kasus dugaan suap terkait pemulusan pengalihan anggaran Politeknik Elektronika Negeri Surabaya masih berlangsung di Polres Kota Mojokerto. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Vera Bahaswan langsung dari Polres Kota Mojokerto, Jawa Timur. Vera, siapa saja yang masih menjalani pemeriksaan oleh KPK di Polres Mojokerto? Ya Fitri, dari 8 pejabat eksekutif dan juga legislatif Kota Mojokerto, 1 diantaranya ini telah selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lantai 2 Polresta Mojokerto. 1 yang sudah selesai menjalani pemeriksaan ini yaitu Wakil Wali Kota Mojokerto, yaitu Suyitno. Namun usai menjalani pemeriksaan selama 10 jam, ia enggan memberikan komentar. Sementara itu 7 diantaranya yang masih menjalani pemeriksaan oleh KPK, yaitu adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yaitu Novi Raharjo, kemudian Kabid DPPKA Ani Wijaya, Sekretaris Dinas PUPR Nara Utama, Kabid Anggaran DPPKA Subekti, Kabid Perencanaan Bapeko Helmi, anggota Komisi 1 DPRD Uji Pramono dari fraksi PDK, dan Muhammad Harun dari fraksi Partai Gerindra. Dan di sela pemeriksaan oleh KPK, kami sempat mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan yaitu Novi Raharjo. Ia menyatakan bahwa ia tidak memahami terkait dengan dugaan suap yang dituduhkan oleh KPK. Karena saat anggaran ini telah diturunkan, maka segera untuk direalisasikan dalam proses pembangunan. Sementara itu terkait dengan hearing aset yang berlangsung, yaitu terkait dengan pos pembelanjaan modal, ini tidak boleh dilakukan langsung dihibahkan, namun harus dipakai terlebih dahulu oleh Pemkot Mojokerto atau dalam wujud pinjam pakai. Sementara itu harus adanya perubahan pos pembelanjaan anggaran dari pos pembelanjaan modal ke pos pembangunan barang dan jasa. Dan sementara itu untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada bulan Juni lalu, yaitu terhadap 3 pimpinan Dewan Kota Mojokerto dan juga 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Fitri. Ya Vera, lalu siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Ya, pada operasi tangkap tangan dilakukan pada bulan Juni lalu memang telah ditetapkan 4 tersangka, yaitu 3 pimpinan Dewan dan juga 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wiwit. Dan sementara itu untuk anggota Dewan ini merupakan dari fraksi PDI Perjuangan Purnomo, kemudian Wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani dari fraksi PKB, kemudian serta Wakil Ketua DPRD Umar Faruk dari fraksi PAN. Dan keempatnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan suap pengalihan anggaran Politeknik Elektronik Negeri Surabaya. Sementara itu dugaan suap ini dilakukan agar anggota DPRD Kota Mojokerto ini menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 dengan nilai 13 miliar rupiah. Dan Fitri, saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung dan tadi memang sudah dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10 tadi, namun hanya 1 dari 8 pejabat yang usai menjalani pemeriksaan. Fitri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vera Bahaswan melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur, dan kita ke informasi